funky. Dime tu verdad, porque ella te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me... Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pada perguruan tinggi swasta, terdapat 5 sekawan yang sedang membuat video tentang anti korupsi. Di mana mereka berasal dari jurusan yang berbeda-beda. Ada hukum, komunikasi, pendidikan, psikologi, dan ekonomi. Mau tahu kelanjutannya? Yuk simak video ini. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Nah guys, minggu depan kita tuh ada tugas, yaitu membuat video. Nah, menurut teman-teman, materi apa sih yang bisa kita buat dari perspektif teman-teman sendiri ya, tentang yang terjadi lah di masa sekarang ini. Ya di Indonesia aja deh, menurut teman-teman apa yang lebih menarik buat kita bahas di video kita nanti? Kalau tentang korupsi gimana Kak? Oh, oke juga sih itu. Apalagi nih korupsi lagi hangat-hangatnya nih, topik-topik yang lagi dibahas nih di mana-mana. Iya, karena korupsi ini terjadi di berbagai kalangan, mau dari pendidikan, mau dari pemerintah, dari manapun bisa terjadi lah. Nah, oke nih. Jadi kita tuh nggak boleh bikin video yang ngebosenin. Kita tuh harus membuat yang benar-benar ngalir, edukatif, dan pesannya tuh tersampaikan bahwasanya pendidikan anti korupsi itu benar-benar penting. Bukan hanya sekedar yang kayak baca pasal lah, teks lah, itu udah gak make sense lagi di era zaman sekarang. Ya dimana kita tahu sekarang tuh udah era digital. Nah, gimana? Setuju nggak? Setuju, boleh tuh. Nah, jadi teman-teman, dari sisi hukum, korupsi itu melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan direvisi lagi lewat Undang-Undang Nomor 20 di tahun 2001. Nah, itu tuh perlu teman-teman tahu juga dong tentang yang namanya dari hukum. Isinya tuh jelas. Di bahasa Latin, arti korupsi itu tuh jelek banget, busuk, perbuatan busuk, dan penyalahgunaan kewenangan, jabatan, memperkaya diri sendiri, itu benar-benar merugikan, dan itu sangat, ya teman-teman tahu sendiri lah, merugikan diri sendiri, sangat-sangat merugikan diri sendiri, orang lain, dampaknya itu sangat-sangat besar teman-teman. Alamak najisnya. Nah, terus dari perspektif teman-teman, ada nggak? Mungkin dari pendidikan kali ya. Dimana kalau dari pendidikan ini kita bisa ngelihat sendiri nih, bahwasannya kegagalan pembentukan karakter dari anak-anak ini udah terlihat gitu. Dimana anak-anak ini seharusnya diajarkan tentang tanggung jawab. Dimana banyak sekolah ini mungkin kurang perhatian dengan gimana sih cara anak ini menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri. Betul. Mungkin itu salah satu bentuk kali ya. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain? Kalau dari sisi psikologis, itu tuh bagaimana dimulai dari seseorang ini merasa dirinya tidak salah dan mencari alasan gitu. Menurut Albert Bandura ini disebut juga sebagai moral disengajement, yaitu dimana orang ini tahu dia itu salah, tetapi dia mewajarkannya, kayak gitu.
kok menurut sisi psikologisnya sih. Mungkin kalau dari Kalina? Kalau dari media ya, korupsi itu kan pasti jadi tontonan bagi banyak orang, bagi semua kalangan, dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua atau bahkan lansia. Jadi kalau misalnya tontonnya itu yang nggak baik, itu bisa menjadi contoh yang nggak baik pula. Jadi misalnya kita nih baik, cuma karena kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat, itu pasti kita namanya terbawa arus ya. Jadi itu kayak nggak layak sih sebenarnya. Nah guys, kalau dari segi ekonomi nih, korupsi bisa membuat uang negara jadi bocor. Investasi itu di mana-mana bisa menjadi menurun. Nah, dan yang parahnya lagi, pembangunan itu menjadi terhambat, jalan-jalan itu menjadi rusak, dan apalagi banjir itu di mana-mana bisa sering terjadi. Ya karena apa? Karena korupsi itu terjadi. Nah mungkin dari rekan-rekan pernah nggak sih ngalami nih salah satu kasus dari korupsi itu sendiri gitu, pengalaman pribadi atau orang terdekat gitu? Sebenarnya sih ayah aku sih teman-teman. Jadi dulu tuh ayah aku kan PNS nih, terus kayak terlibat lah di dalam satu proyek pengadaan. Sekarang tuh ayah aku tuh di penjara. Bukan karena ayah aku tuh kayak jahat banget gitu loh, tapi emang ada sistem. Karena sistem ini tuh jadi kayak seolah-olah ya emang jadi ayahku yang salah, jadi kayak asal beres aja. Padahal jelas banget itu emang kesalahan sistem. Kita tuh udah melakukan penyelidikan, udah ya ngecek sana ngecek sini. Ayahku juga udah, ya kehidupan kami juga ya nggak bener-bener misalnya tuh, kan kita tahu ya orang tuh korupsi pasti kayak punya rumah yang mewah lah. Ini sedangkan gue lihat sendiri kan kehidupan aku tuh biasa aja. Jadi dari mana sih ayahku tuh jadi terdakwa sebagai orang yang kasus korupsi? Sedih sih ya, tapi mau gimana, makanya nih ini menarik banget sih. Sedih ya Kak Vivi? Sedih banget. Aku juga pernah sih ngalamin, cuman itu dialami sama ibuku. Soalnya waktu itu ibuku pernah sakit keras dan harus dibawa ke rumah sakit ya. Nah kami kan pakai BPJS ya. Yang lain pada pakai nggak sih? Pakai. Kami termasuk pemakai BPJS. Itu kan lumayan banget ya Kak di cover BPJS. Jadi karena ibuku tuh sakit keras, obatnya tuh mahal. Nah di situ mungkin kami kurang dana ya. Cuma katanya dari pihak rumah sakitnya itu katanya nggak bisa di cover. Padahal beritanya seminggu yang lalu sebelum kami ke rumah sakit itu dananya itu udah turun. Jadi uangnya itu kemana? Siapa yang makan gitu loh? Menurut kalian gimana? Kalau di tempat sekolahku ya, aku kan PPL nih. Nah banyak kali atap-atap ini yang roboh dan nggak layak gitu dipakai ke kelas-kelasnya. Nah katanya sih ada dananya, tapi kemana ya dananya? Aku heran. Boleh ditanyain sih itu. Tuh tanya tuh. Nah guys, dari cerita kalian-kalian nih, jadi korupsi itu bukan cuma tentang soal uang, tapi juga korupsi itu juga tentang sebuah kepercayaan. Nah, aku tuh heran nih guys, banyak orang korupsi, padahal dia tahu dia salah, tapi dia tuh tetap melakukan gitu. Menurut kalian itu gimana tuh? Menarik juga sih itu dibahas. Tapi kalian tahu nggak macam-macam korupsi itu apa-apa aja? Apa tuh? Apa tuh? Nah, di undang-undang Indonesia ini tuh ada menurut undang-undang yang tertera di Indonesia, korupsi itu tuh kayak suap, gratifikasi, penggelapan, nepotisme, terus markup anggaran. Artinya tuh kayak misalnya dana bansos ya, kayak ke sekolah tuh kan pasti diturunkan ya. Iya. Tapi sebelum turun udah kemana-mana. Ibarat katanya nih, kayak misalnya dana desa tuh diturunkan ke lurah ya biasanya, ataupun ke camat ya. Tapi nggak ngalir kayak
misalnya kayak tadi kamu bilang rusak jalan, semua harus diperbaiki kan. Ada dana desa kan, tapi itu nggak nyampe, jadi tetap aja jalan tuh tetap rusak guys. Nah itu tuh macam-macamnya. Menurut kalian ada lagi nggak yang lain? Nah mungkin kalau dari saya ya kak, kita tuh mungkin karena kurang mungkin ya diajarkan tentang kejujuran dari kecil, dimana kita terlalu sekolah ini terlalu pendidikan terutama terlalu fokus pada nilai, nggak terlalu fokus nih dengan nilai moral, dimana kebanyakan kejujuran itu terlalu dianggap sepele, padahal kejujuran itu merupakan suatu pondasi yang sangat penting, mau itu dari diri kita sendiri ataupun dari segi pendidikan. Nah, kita selalu diajarkan untuk menjadi pintar, tapi kita lupa nih untuk diajarkan menjadi orang yang baik. Wah, banyak juga ya macam-macam korupsi. Banyak guys. Menurut kalian apa sih penyebabnya? Kalau dari hukum tuh kadang mungkin lemahnya tuh dari sistem ini ya, hukuman yang ringan, terus kayak ada perlindungan pelaku yang dilindungi kekuasaan nih. Kayak misalnya nih Nora nih, misalnya aku sebagai temennya dia, jadi aku kayak ngelindungin dia gitu. Itu kan udah jadi kayak sistem yang banyak dinormalisasi kan? Benar. Jadi pelaku tuh dilindungi ya. Iya. Terus ada lagi nggak dari teman-teman? Nah, kalau menurut aku ya, banyak orang yang ingin cepat kaya dan rendah hati itu biasa disebut conformity pressure. Kalau dari kalian? Nah, kalau menurut Kak Darina nih, gimana nih Kak? Kalau dari ini ya, kita ngelihat dari kalangan masyarakatnya, masyarakat Indonesia. Itu masyarakat kita ini gak melek, namanya intelektualnya itu kayak masih di bawah rata-rata ya. Jadi mereka itu selalu mewajarkan hal-hal yang menguntungkan pribadinya.